Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K dan usulan agar masa kontrak P3K itu dihilangkan. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, honorer maupun aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K terus menyuarakan penghapusan masa kontrak P3K. Jadi rekan-rekan perlu ketahui bersama bahwa pengangkatan menjadi P3K itu menjadi satu-satunya langkah penyelesaian persoalan tenaga honorer di Indonesia, apakah itu P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Sehingga rekan-rekan perlu memahami bahwa masa kontrak P3K untuk P3K paruh waktu itu hanya 1 tahun, kemudian untuk P3K penuh waktu itu 5 tahun. Nah, ternyata banyak pihak yang mengusulkan agar masa kontrak P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu itu dihapuskan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan salah satunya adalah pihak yang terus menyuarakan dan mengusulkan kepada Kemenpan RB agar masa kontrak P3K itu ditiadakan. Dirjen Nunu masih tetap memegang teguh usulan itu dan terus berupaya agar disetujui oleh Menpan RB Abdullah Aswar Anas. Nantinya masa kontrak P3K ini akan diatur di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Rekan-rekan, ada alasan kuat mengapa Dirjen ini ingin tidak ada sistem kontrak untuk P3K, khususnya untuk P3K tenaga guru. Yang pertama, oleh karena memang sulit untuk merekrut guru-guru profesional. Terbukti sejak rekrutmen P3K guru tahun 2021 sampai dengan 2023, usulan pemerintah itu sangat minim, sehingga atas dasar itu masa kontrak P3K itu sudah selayaknya untuk dihilangkan. Oleh karena itu, guru yang sudah direkrut ini diharapkan masa kontraknya tidak ada atau secara otomatis bekerja sampai dengan batas usia pensiun atau 60 tahun. Kedua, proses pembelajaran sifatnya kontinu sehingga dibutuhkan guru pembelajar. Ketiga, guru yang sudah direkrut menjadi ASN maka wajib meningkatkan kompetensinya. Kementerian Pendidikan sendiri memiliki berbagai program untuk meningkatkan kompetensi para honorer maupun P3K. Ketiga, Kemendikbud Ristek masih membutuhkan 1,2 juta guru hingga 2024. Pemenuhan kebutuhan itu melalui rekrutmen 1 juta P3K guru. Jadi guru P3K yang sudah direkrut ini sebaiknya memang tidak perlu dibatasi dengan masa kontrak lagi. Dirjen Nunu khawatir jika masa kontrak dibatasi, maka butuh waktu panjang lagi untuk melakukan perekrutan hingga pembinaan. Nah, rekan-rekan, kalau saya sih memang sangat setuju jika masa kontrak P3K itu dihilangkan, oleh karena memang mekanisme seleksi untuk pengangkatan honorer menjadi P3K itu memang sangat harus melewati tahapan-tahapan dan tes CAT yang memang selamanya diakui keakuraatannya, sehingga masa kontrak P3K seharusnya dihilangkan. Nah, bagaimana rekan-rekan pendapat rekan-rekan terhadap masa kontrak P3K ini? Apakah rekan-rekan setuju kontrak P3K dihilangkan atau dibiarkan hanya mencapai 5 tahun saja atau 1 tahun untuk P3K per waktu? Silakan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.